Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, jemaah musala Rayyan, semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya, rahmat, inayah-Nya kepada kita semuanya dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan juga marilah kita senantiasa menyampaikan, menyanjungkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, tabi'in dan para ulama-ulama yang senantiasa mengikuti langkah beliau serta orang-orang saleh sampai hari akhir nanti. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 19 Jumadil Ula atau bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2020, sebagaimana biasa kita akan kembali membahas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Syafi'i rahimahullah. Pada minggu yang lalu kita sudah membacakan hadis yang ke-25 dari bab sabar yang bahas tentang bab sabar. Secara ringkas ya, kita definisikan bahwa sabar itu adalah secara bahasa adalah menahan diri dari atau berusaha mengendalikan diri dari tiga perkara. Pertama, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ketika menjauhi hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Hadis yang ke-26 saya bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqahum thumma sa'aluhu fa'aqahum hatta nafida ma 'indahu faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasaddaq yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 6470 dan Imam Muslim 1035. Artinya, dan dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridhai keduanya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya
Kebiasaan dari Imam An-Nawawi ini ketika menyebutkan hadis-hadisnya, di awal-awal perawi yang baru disebutkan, biasanya beliau menyebutkannya secara lengkap dengan menyebutkan gelarnya, kunyahnya, dan juga nama aslinya. Nah, perawi dari hadis kita pada pagi hari ini yaitu Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Biasanya nanti kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia ini, yang terkenal namanya Abu Sa'ad Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ini adalah sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih ada 1000 hadis. Beliau bersama ayahnya itu adalah sahabat Nabi. Jadi nama beliau ini adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi nama ayahnya adalah Malik bin Sinan. Ayahnya juga sahabat. Seperti Umar dan anaknya juga. Oleh karena itu kalau anaknya, siapa anak Umar? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, itu biasanya disebut semoga Allah meridai keduanya. Ya, ada beberapa sahabat yang orang tuanya juga masuk Islam. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini terkenal dengan kecintaannya terhadap ilmu, sehingga banyak murid-muridnya, dan diantaranya buktinya adalah beliau meriwayatkan banyak hadis dan juga orangnya pemberani, hampir mengikuti peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan anna nasan minal ansar. Saya sebutkan sedikit lagi tentang biografi beliau. Beliau adalah orang Madinah, dan orang Madinah dari suku Khazraj. Jadi ada 2 suku besar di zaman Nabi, Aus dan Khazraj, yang saling berperang terus. Ketika Nabi diutus, barulah mereka berdamai. Dan beliau dari salah satu suku besar, yaitu suku Khazraj. Beliau mengatakan bahwasanya beberapa orang dari Al-Ansar, orang-orang Ansar. Nah, ini istilah yang diberikan Nabi kepada penduduk kota Madinah setelah hijrah. Jadi ketika setelah Nabi hijrah bersama orang-orang Mekah, penduduk Mekah dipanggil dengan muhajirin, orang yang berhijrah. Sedangkan penduduk kota Madinah disebut dengan Al-Ansar, yaitu penduduk orang-orang yang menolong. Kenapa? Karena orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang mendatangi Nabi, mendatangi kota Madinah tidak membawa harta, tidak ada membawa harta, karena mereka itu sengaja melarikan menyelamatkan agama mereka, meninggalkan hartanya, begitu. Oleh karena itu penduduk kota Madinah lah yang membantu. Ada yang dikasih tempat tinggal, ada yang dikasih harta benda, dan bahkan ada yang ditawarkan istri. Gitu. Masya Allah, begitulah kecintaan penduduk kota Madinah, orang Ansar kepada muhajirin, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Sa'alu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendatangi dan meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini meminta sesuatu, Maka apa yang dilakukan Nabi? Fa'atahu, Nabi memberi mereka. Tsumma sa'aluhu fa'atahu. Kemudian ada datang lagi pada Nabi, minta kepada Nabi, apakah itu harta atau uang atau apapun itu, atau makanan, maka Nabi pun memberi mereka. Hatta nafida ma indahu, sampai harta yang di tangan Nabi pun habis. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka ketika Nabi menginfakkan segala sesuatu, khairin falan addakhirahu ankum, tidak adalah sesuatu yang ada di tanganku atau di sisiku ini dari kebaikan, maksudnya harta benda,
maka aku tidak akan menyimpannya dari kamu semuanya. Nah, ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak akan menabung. Beliau tidak akan menyimpan harta bendanya, kemudian melarang orang-orang dari harta tersebut. Artinya beliau menunjukkan bahwa beliau itu ketika ada orang minta pasti akan kasih. Dan ini kita lihat di hadis-hadis yang lain. Ada orang pedalaman Arab, ya pemimpin, setelah mungkin sukunya, ya suku-suku orang Arab Badui, datang kepada Nabi karena mendengar bahwasanya ada Nabi yang diutus datang kepada Nabi. Nah, terus beliau memberikan hewan ternak yang banyaknya itu sebanyak seluas lembah yang ada di antara dua bukit. Itu hitungannya bukan puluhan, ratusan, bayangkan lembah. Biasanya mereka kan orang-orang Arab itu mereka mengembala hewan ternaknya seperti kambing biasanya itu di lembah, karena lembah itu banyak rumputnya. Jadi sejauh kita lihat lembah itu dipenuhi dengan hewan, nah itu kata Rasulullah, ambil, dikasih. Begitu Rasulullah SAW, ya kedermawanan beliau. Akhirnya dibawa pulang, diterima, dibawa pulang sambil ngomong sama ya masyarakatnya lah gitu, karena di kepala suku. Dia bilang kurang lebih, ya wahai kaumku, masuk Islam lah, masuk Islam kalian semuanya. Karena Muhammad itu orang yang kalau memberi dia tidak takut miskin. Jadi semua dikasih, bayangkan. Kalau kita mikir-mikir ya, mikir-mikir, apalagi udah capek nyarinya banting tulang, ada orang datang, ya, terus kita kasihkan. Jarang sekali, nggak pernah kita mendengar hal tersebut. Kalau Nabi tidak, ini membuktikan bahwa Nabi itu tidak pernah menyimpan harta walaupun 1 dirham, walaupun 1 dinar di rumahnya. Nah, ini mungkin nanti ada kaitannya juga dalam ilmu ekonomi, bahwasanya harta itu kalau disimpan justru dia tidak akan berputar. Dia harus berputar ya. Kalau tidak diinfakkan, kalau tidak dibelanjakan untuk kebutuhan pribadi atau yang lainnya, atau diinfakkan. Karena kalau apalagi zaman pandemi sekarang, itu kuncinya di sana, Pak. Di mana pandemi sekarang ini, kata orang yang ahli ekonomi, uang itu dia ada, tapi uang itu ada di tangan orang kaya sekarang. Karena mereka takut, ya akhirnya dalam investasinya ditarik, investasinya ditahan. Nah, ini mestinya orang-orang kaya itu justru saat sekarang ini banyak-banyak bersedekah. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang di bawah ini yang nggak ada pekerjaan, dia bisa belanja, bisa beli beras, bisa beli minyak dan seterusnya. Akhirnya ekonominya berputar lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kata Nabi, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa saja yang menjaga dirinya, menjaga ifah kehormatannya, maka Allah pun akan menjaga kehormatannya. Ini syarahnya, wa may yasta'fif amma harramallahu alaihi minan nisa'i yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya atau menjaga kehormatannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dari wanita, maka Allah pun menjaganya. Ini nasihat Nabi SAW. Setiap ada orang datang minta harta, minta uang, beliau kasih nasihat gitu. Yang pertama beliau nyatakan bahwa kalau kamu datang lagi minta apapun, aku akan kasih. Kemudian beliau mengatakan, dia memberikan nasihat, siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Kemudian nasihat yang kedua, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan kayakan dirinya. Ini juga nasihat Nabi. Jadi setiap orang datang, selain dapat uang misalkan atau dapat makanan, beliau kasih nasihat. Nah, ini juga perlu juga kita contoh teladani.
kita ada orang yang datang misalkan, ya mohon maaf seperti orang-orang pengemis atau orang terkadang memang betul-betul fakir ya, betul-betul fakir. Tapi kadang mentalnya Pak, mentalnya, dan ini harus bersama-sama kita bantu. Kadang orang itu bukan karena tidak mampu, tapi tidak ada usaha, tidak mau usaha, malas. Dan itu kalau kita bisa memberikan nasihat alangkah bagusnya. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang mencukupkan dirinya, maka Allah akan mengkayakannya. Mayastaghni bima 'indallah amma fi aydin nas yughnihillah. Siapa saja yang merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia, di tangan manusia, maka Allah mengkayakannya. Ya. Maka siapa yang suka meminta-minta kepada manusia dan sangat bergantung kepada mereka, maka Allah akan tetapkan hatinya itu dalam kondisi fakir. Ini kalau kita merasa bergantung dalam hati kita kalau tidak kerja di perusahaan ini, kita akan jatuh miskin misalkan. Nah, ini berarti kita menggantungkan hati kita kepada manusia, maka Allah akan tetapkan hati kita jadi orang fakir gitu. Tapi kalau kita yakin bahwasanya rezeki itu ada di sisi Allah, ya kita tinggal mencarinya karena pintu rezeki itu banyak sekali, maka Allah akan mengkayakan kita, terutama hati kita. Karena yang kaya itu kata Rasulullah bukan banyaknya harta, akan tapi kayanya hati. Kalau hati kita kaya, kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kemudian nasihat yang berikutnya, dan nasihat ini yang ada korelasinya dengan bab ini. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa saja yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan kesabaran kepada dirinya. Nah, ini ada korelasinya dari bab kita tentang sabar ini. Fa idza habasta nafsaka amma harramallahu 'alaika wa sabarta 'ala ma 'indak min al-hajah wal faqr wa lam tulih 'ala an-nas bis-su'al fa inna Allah ta'ala yusabbiruka wa yu'inuka 'ala sabr. Maksudnya, apabila engkau menahan dirimu dari hal-hal yang Allah haramkan dan sabar atas kebutuhan, kefakiran yang kita dapatkan dan tidak meminta-minta kepada manusia, maka Allah akan datangkan, turunkan kesabaran kepadamu dan menolongmu dengan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini penting Pak. Jadi di sini ada kalimat yatasabbar. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya sabar itu bukan orang bilang itu memang lahirnya dari kecil gitu. Enggak Pak. Jadi sabar itu perilaku yang butuh latihan, tabiat ataupun akhlak yang perlu dilatih. Kenapa? Karena sabar itu seperti hadis yang sebelumnya itu diyaun. Apa kemarin itu as-salatu nurun was-sabru diyaun, hadis sebelumnya. Salat itu adalah nur, sedangkan sabar itu dia, juga cahaya. Cuman bedanya apa? Kalau nur cahayanya itu tidak membawa hawa panas, sedangkan sabar itu diyaun, cahaya yang membawa panas. Kenapa? Karena butuh kesabaran. Ya, butuh mujahadah. Karena musibah itu pasti panas. Ya, dan perlu usaha. Nah, itu dia. Di sini korelasinya dengan bab ini bahwasanya sabar itu butuh usaha. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan nasihat yang berikutnya, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidak adalah seseorang itu diberi dengan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari sabar. Nah, ini nasihat Rasulullah SAW kepada orang yang datang kepada beliau yang minta, ya mungkin sedang butuh dan seterusnya. Beliau sampaikan bahwasanya sebaik-baik pemberian itu kepada seseorang
bukanlah harta benda, bukan makanan dan seterusnya, akan tetapi kesabaran. Nah, ini nasihat yang indah dari Rasulullah SAW kepada orang yang datang kepada beliau. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu tidak lepas dari kondisi senang atau kondisi susah atau dalam kondisi beribadah. Katakan Imam Qayyim. Nanti dalam hadis yang berikutnya akan ada lebih penjelasan tentang bagaimana kondisi seorang mukmin itu. Ajaban di amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Bahwasanya hidup kita ini nggak lepas dari itu, Pak. Kalau nggak dalam kondisi senang, pasti dalam kondisi susah, gitu kan? Atau dalam kondisi kita sedang beribadah. Kalau kita semuanya kita hiasi dengan kesabaran, maka masya Allah, ya, hidup itu akan bahagia baik dunia maupun di akhirat. Ada nggak ada uang kita sabar, ya. Karena kita tahu bahwasanya harta itu adalah titipan milik Allah. Dan kita ya sebaik-baik orang itu kan kita umat Islam itu orang yang mengikuti Nabi. Nabi aja itu tidak pernah menyimpan uang, Pak. Itu nggak pernah dia menumpuk hartanya, nggak pernah, nggak ada. Bahkan kalau orang datang kasih, bahkan nggak tanggung-tanggung gitu. Apapun yang hewan ternak yang beliau miliki kasih dan seterusnya. Baik, itu mungkin hadis yang mungkin kita bisa sampaikan dengan penjelasannya secara singkat. Mungkin saya singkat saja. Kenapa? Karena nanti ada ini Pak ya, Pak Ahmad ya. Jam berapa? 6. Iya. Mungkin bisa habis ini kita istirahat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ingin kita diskusikan? Cukup ya? Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesabaran dalam aktivitas kita, dan semoga kita dijauhkan dari segala musibah, dan semoga Allah jauhkan juga dari sifat kikir. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal faqr. Kenapa? Karena sifat kikir ini menyebabkan kita jauh dari hidayah Allah, jauh dari sunnah Nabi SAW. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.